kekuasaan. Nah, di dalam konteks inilah kemudian muncul yang namanya dinamika sosial baru. Satu sisi kelompok buruh ya menginginkan gagasan-gagasan aspirasi mereka tersalurkan melalui media, sementara bagi konglomerat, bagi para penguasa menjadikan media sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, ketika muncul interaksi inilah kemudian kajian-kajian tentang seputar media muncul yang sampai hari ini, belakangan ini, dan sampai yang kita adakan hari ini menjadi bagian dari mata rantai itu sesungguhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sangat sadar betul pasca revolusi industri yang melahirkan tadi media cetak dan segala macamnya, termasuk televisi. Nah, kita cukup lama ya menghadapi yang namanya media konvensional. Ya, mulai dari surat kabar tadi, ada televisi, ada radio dan sebagainya. Nah, tetapi hari ini, generasi kita hari ini, ya kita tidak lagi sekedar menghadapi atau berhadapan dengan media konvensional, tetapi kita sudah masuk dalam ruang atau di era yang disebut media digital. Nah, era industri tadi, ya hari ini kita menghadapi transfer media yang dari media konvensional ke arah media yang bersifat digital. Nah, media konvensional yang selama ini ya cenderung ya media yang bersifat satu arah ya. Media yang bersifat apa namanya produsen tunggal ya. Ketika kita berhadapan dengan media-media konvensional, posisi kita sebagai pembaca ya sebagai pengguna cenderung sebagai konsumen. Nah, sementara ya bagi pengelola media-media yang konvensional, mereka justru menjadi produsen. Sehingga dalam konteks media konvensional ini, hubungan antara media dengan audiens itu cenderung antara subjek dan objek yang bersifat satu arah. Nah, kemudian distribusinya pun lebih tersentral. Ya, tersentral ya sesuai dengan basis produksi, basis oplah, basis tayangan. Ini media-media konvensional yang selama ini kita hadapi. Tetapi hari ini kita berhadapan dengan media digital. Media digital justru ya pengembangan dan kebalikan dari apa yang kita hadapi di era konvensional. Ya kalau tadi media konvensional cenderung bersifat satu arah, ya artinya audiens itu lebih kepada sebagai konsumen ya, sebagai objek. Tetapi di era digital, media bersifat interaktif. Media bersifat dua arah dan distribusi media pun juga tersebar. Karena melalui media digital, tidak hanya orang-orang yang ada di dapur redaksi, tidak hanya orang-orang yang ada di dapur rekaman, tidak hanya orang-orang yang ada di studio yang bisa memproduksi informasi. Tetapi audiens pun, para pembaca, para penikmat, masyarakat secara luas juga bisa memproduksi konten-konten yang mereka juga bisa distribusikan sebagaimana media-media mainstream, media-media konvensional dalam mendistribusikan media. Jadi itu yang membedakan di tahap awal antara ya media yang bersifat konvensional dan media yang bersifat digital. Nah, media konvensional lebih terarah dan lebih tertutup, sementara media digital itu lebih interaktif dan lebih terbuka ya untuk digunakan tidak hanya oleh para para redaktur, para jurnalis, tetapi juga masyarakat secara terbuka. Dan kita bisa lihat banyak media-media mainstream misalnya, media-media konvensional misalnya, justru mereka kadang-kadang mengambil sumber informasi, sumber berita, tidak lagi melalui kerja-kerja jurnalisnya, tidak lagi melalui kerja-kerja reporternya di lapangan. Tetapi apa? Mereka justru mengambil dari sumber-sumber media sosial. Apakah itu melalui platform misalnya ada di Twitter, apakah di Instagram, apakah di Facebook, apakah di email, di blog, dan sebagainya. Ini justru menjadi sumber informasi, sumber berita bagi media-media mainstream. Nah, tidak lagi menggunakan reporter-reporter yang selama ini bersifat konvensional, yang terjun ke lapangan. Ini menunjukkan bahwa di era digital ini,
sumber informasi, sumber dari berita, aktivitas itu sudah bersifat interaktif dan bersumber dari berbagai arah yang siapa saja bisa melakukannya. Dan hal yang menarik sebenarnya yang saya ingin fokuskan adalah hal yang menarik adalah kini kita tidak hanya sekedar bahwa kita mengalami transformasi media. Bukan sekedar kita mengalami transform media dalam arti packaging dan kemasan. Yang tadinya kita mengelola media dalam bentuk konvensional, kemudian bertransformasi ke media yang berbentuk digital. Dalam arti sekedar packaging. Yang kita hadapi hari ini bukan sekedar perubahan packaging. Yang tadinya bersifat analog, sekarang bersifat digital. Bukan hanya sekedar itu. Lantas apa yang sungguh sangat penting bagi kita dalam transformasi media ini adalah bahwa transformasi media yang dari konvensional atau ke media digital atau orang menyebut new media atau post broadcast ya istilah lain yang digunakan untuk new media ini yang sangat penting adalah melalui media digital ini terciptanya satu ruang kehidupan baru. Jadi tidak sekedar transformasi media. Yang tadi analog berubah kepada digital, yang tadi satu arah berubah ke berbagai arah, yang tadi tertutup berubah ke terbuka. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ya di era digital ini justru ya era menciptakan ruang kehidupan baru bagi masyarakat. Dan inilah tantangan kita sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan tema ini, bagaimana nanti peran kaum muda dalam menghadapi dan melihat ketika terjadi transformasi media digital menjadi satu ruang kehidupan baru yang orang sering sebut sebagai cyber community. Nah, cyber community ini seperti dunia maya yang kehidupan kita sebenarnya nyata. Kita berinteraksi dalam dunia cyber, tetapi praksis aktivitas-aktivitas kita sesungguhnya nyata. Itu terjadi di dalam kehidupan dalam ruang digital ini. Nah, ini yang disebut sebagai cyber community dalam era digital. Lantas apa implikasinya bagi dunia digital menjadi sebuah ruang kehidupan baru? Ketika ruang digital ini menjadi ruang kehidupan baru, maka konsekuensinya adalah dia akan menjadi sumber nilai kebudayaan bagi kehidupan kita. Ya, ketika media digital menjadi ruang kehidupan baru, maka media digital itu mau tidak mau dia akan menjadi satu referensi nilai tentang kebudayaan. Apakah itu termasuk etika, termasuk moralitas, dan sebagainya. Kita bisa lihat bagaimana sekarang di dunia digital, di dunia maya, antara nilai-nilai yang kita sebut etis dan tidak etis. Antara nilai-nilai yang kita sebut bermoral dan tidak bermoral. Ini menjadi rancu. Karena apa? Tatanan ruang digital memberikan satu pola penilaian yang acak. Satu pola penilaian yang terbuka. Siapa saja bisa memberi penilaian ini etis, ini tidak etis. Contoh hal yang sederhana misalnya dalam aspek komunikasi. Mungkin ketika kita berkomunikasi secara langsung ya, kita punya attitude dan kita bisa melihat utuh ya lawan bicara kita misalnya. Sehingga kita tidak hanya memberikan komunikasi dengan cara-cara yang etis, bahkan kita juga memberikan satu pandangan gestur tubuh kita ya untuk memperkuat cara-cara komunikasi kita yang etis itu misalnya. Coba kemudian kita ubah ke dalam ruang digital atau ruang kehidupan baru. Nilai-nilai itu nyaris kita kadang-kadang jarang temui. Orang untuk saling berbalas WA saja kadang-kadang ya itu sudah mulai luntur pola-pola komunikasi. Orang bicara panjang-panjang WA dengan sopan santun, jawabnya cuman huruf Y, ya, gitu kan? Nah, orang panjang-panjang jawabnya oke bro, ya kan?
Orang panjang-panjang komunikasi, jawabnya pendek-pendek, singkat, dan kadang-kadang tidak etis. Nah, dan mungkin bagi mereka bisa saja memaknai itu etis. Inilah ruang media kita, inilah ruang digital kita, inilah ruang kehidupan baru kita. Tetapi ketika kita masuk dalam realitas nyata, tentu dia akan punya penilaian dan pandangan yang berbeda. Artinya dalam konteks ini, ruang digital atau transformasi dari media konvensional ke media digital tadi tidak sekedar mentransformasi packaging media, tetapi ruang digital menciptakan ruang kehidupan baru yang berimplikasi pada ruang sosial tadi menjadi sumber nilai bagi kebudayaan dan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apa implikasinya dengan dunia digital menjadi ruang kehidupan baru kita? Ya, implikasinya adalah bahwa media sosial, ruang digital, dia menjadi referensi dan sumber pengetahuan. Inilah yang dikatakan oleh Tom Nicol ya, dalam bukunya The Death of Expertise tentang matinya kepakaran itu. Di dunia digital ya, dalam ruang kehidupan digital ini, ilmu pengetahuan tidak lagi memiliki satu standar kebenaran. Semua orang bisa mengambil rujukan tanpa harus mempertimbangkan tentang kepakaran seseorang dalam ilmu pengetahuan. Ya. Kenapa? Karena dunia digital memberikan pilihan untuk orang memilih sesuai dengan keyakinan dan preferensinya. Walaupun yang kita pilih di dalam ruang digital tadi adalah ilmu-ilmu yang tidak jelas nasabnya, tidak jelas referensinya, dan tidak jelas kebenarannya. Misalnya saja dalam kasus di pandemi ini, bagaimana kemudian vaksinasi, ya, kemudian berbagai macam informasinya yang menyebar tentang ya apakah itu kategori hoax, ya, kategori bohong, ya, yang itu banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat, walaupun sudah jelas-jelas para pakar yang jelas nasab pengetahuannya, silsilah pendidikannya, tetapi itu tidak menjadi penentu bagi audiens dalam era digital untuk menentukan pilihannya. Dan inilah yang kita sebut sebagai era matinya kepakaran itu. Dan semua orang di era kepakaran, di era matinya kepakaran, semua orang menjadi orang yang ngerti, orang yang tahu, orang yang serba bisa. Inilah eranya. Ya, kalau kita ibaratkan seperti para penonton bola. Para penonton bola itu kadang-kadang lebih hebat dari para pelatihnya. Para penonton bola itu kadang-kadang lebih hebat dari para pemainnya. Mereka bisa termasuklah komentator gitu ya. Mereka bisa mengkomentari, bisa menganalisis bola di lapangan, pemain dan sebagainya. Ini model dan contoh ya. Contoh dari tradisi matinya kepakaran itu. Kenapa? Karena ruang digital menjadikan ilmu pengetahuan tidak memiliki fondasi yang kuat untuk menentukan orang memilih atau tidak memilih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dunia digital menjadi ruang kehidupan baru, maka implikasinya adalah ruang digital menjadi sumber ajaran keagamaan. Dan sini sudah terjadi di negara kita, bahkan di Amerika, itu dalam satu penelitian saya baca, 63% anak-anak muda di Amerika menjadikan internet, media sosial sebagai sumber keberagamaan mereka. Maka muncullah istilahnya sekarang itu cyber religion, beragama dengan mengambil referensi nilai-nilai keagamaan yang ada di media sosial. Dan bahkan di tanah air mungkin banyak sekali sekarang ada komunitas-komunitas hijrah yang muncul, ya. Ada kelompok-kelompok yang ekstrim, yang radikal, bahkan ada kelompok-kelompok yang sekuler, dan mereka semuanya mengambil nilai-nilai keberagamaan bukan lagi dari para tokoh, bukan lagi dari para ulama yang jelas nasab ilmunya, yang jelas referensi pendidikannya, tetapi mereka mengambil sumber ajaran keagamaan sesuai seleranya,
sesuai kepentingannya, sesuai keinginannya yang ada di media sosial. Ya, dan bahkan ya tidak jarang era ini juga memunculkan yang namanya para dai-dai instan, para ustadz-ustadz instan yang hanya hafal 1-2 ayat, yang hanya bisa berbicara, berkomunikasi, mereka bisa berfatwa di dalam media sosial. Dan bagi audiens, ya, mereka tidak akan memilah dan memilih apakah ini orangnya memiliki nasab pendidikan yang jelas, memiliki referensi guru yang jelas, apakah yang satunya tidak atau sebaliknya. Ini tidak penting. Tetapi yang penting bagi audiens adalah bagaimana nilai-nilai keagamaan yang muncul di ruang kehidupan media digital ini sesuai dengan seleranya. Dan sehingga muncullah sekarang model-model keberagamaan yang kadang-kadang jauh dari pakem-pakem keberagamaan Muslim pada umumnya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini misalnya organisasi Muhammadiyah maupun organisasi NU kadang-kadang tidak terlalu dipakai dalam konteks media digital ini. Orang lebih melihat siapa figur yang viral. Walaupun dia bukan ustadz, walaupun dia bukan seorang ulama, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat instan tadi. Nah, ini implikasi yang ketiga. Dan yang keempat, ya ini juga menjadi tantangan baru. Implikasi kita ketika ruang digital berubah menjadi ruang kehidupan, maka dia akan menjadi sumber bagi kehidupan ekonomi. Kalau dalam konteks ini bisa kita lakukan upaya-upaya yang positif, tentu juga tidak menutup kemungkinan upaya-upaya yang negatif. Misalnya saja, bertebaran berbagai berita bohong, bertebaran berbagai berita hoax, bertebaran berbagai fitnah dan sebagainya. Ya, jangan-jangan ini juga bagian dari sebuah industri, sebuah ekonomi yang dikelola melalui satu sistem, ya, satu sistem gerakan ekonomi yang kita tidak tahu. Karena mereka melihat bahwa media digital dan ruang digital ini sangat memiliki potensi untuk meraup sumber kehidupan ekonomi. Inilah tantangan atau implikasi dari transformasi ya ruang digital menjadi ruang kehidupan baru, sehingga paling tidak 4 sumber nilai yang saya sebutkan tadi itu merujuk pada kehidupan di era digital ini. Teman-teman yang saya hormati, selanjutnya kemudian implikasi-implikasi yang kita rasakan dari perubahan tata nilai kita yang tadinya sumber nilai kita dalam konteks pengetahuan adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam konteks keberagamaan adalah nilai-nilai ajaran keberagamaan, baik dari Al-Quran, hadis, kemudian sumber dari para ulama, kemudian sumber kebudayaan dari kultur, adat istiadat kita, kemudian berubah sumber itu di ruang digital, maka yang kita rasakan adalah cara buruk kita di dunia digital. Dan itulah yang kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Microsoft ya tentang Digital Civility Index yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara yang terburuk ya dalam Digital Civility Index, dalam etika pengguna media sosial, dalam etika keadaban pengguna media-media digital. Kita terburuk di Asia Tenggara. Dan kita peringkat ke-29 dari 30 negara yang disurvei. Kita hanya lebih baik ya dari 2 negara, tetapi kita terburuk untuk kawasan Asia Tenggara. Ini yang kita alami hari ini. Ya, saya sempat menulis apakah ini gejala ini bagian dari puberitas masyarakat Indonesia dalam menjalankan dunia baru, yaitu ruang kehidupan digital atau cyber community tadi, atau memang hilangnya nilai dan panduan-panduan kita dalam bermedia sosial, sehingga kita masuk sebagai negara yang terburuk di dalam
menggunakan media sosial untuk kawasan Asia Tenggara, dan nomor 29 dari 32 negara yang disurvei oleh Microsoft yang terburuk. Dan apalagi yang kita lihat seiring dengan hasil survei Microsoft ini, ya, survei Microsoft ini adalah survei yang dilakukan oleh UNESCO misalnya. Survei yang dilakukan oleh UNESCO tentang budaya literasi masyarakat. Justru lagi-lagi negara kita Indonesia itu berada di nomor buncit, tepatnya di urutan ke-60 dari 61 negara yang disurvei oleh UNESCO tentang literasi membaca. Artinya tingkat literasi membaca masyarakat Indonesia hanya 0,0001%, atau 1.000 orang hanya 1 orang yang suka membaca. Maka kemudian kita dalam survei UNESCO ini berada di peringkat ke-60, atau 1 peringkat lebih baik dari negara Botswana yang ada di Afrika Selatan, yang kebetulan dia adalah di peringkat ke-61, kemudian Indonesia di peringkat ke-60. Inilah literasi membaca kita. Jadi 2 survei ini menunjukkan satu sisi budaya kita di dalam menggunakan media digital tadi buruk, ya. Tetapi di sisi lain justru budaya literasi kita, budaya membaca kita justru sangat rendah. Kita di peringkat ke-60 dari 61 negara, atau hanya 1 orang yang suka membaca, minat membaca dari 1.000 orang yang ada di tanah air ini. Tentu melihat 2 survei ini sebuah problem yang serius bagi generasi kita, khususnya bagi teman-teman yang masuk sebagai kelompok milenial atau sebagai kelompok digital native. Inilah tantangan kita. Mungkin bagi kelompok digital imigran misalnya, kelompok-kelompok yang sudah senior, ini tidak terlalu menjadi beban. Tetapi bagi kita hari ini yang hadir dalam ruang digital, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menghadapi problem-problem tadi. Karena apa? Karena dia sudah menjadi ruang kehidupan yang baru bagi masyarakat. Dan saya ingat Imam Al-Ghazali di dalam bukunya atau kitabnya Ihya Ulumuddin itu, ada paling tidak kalau kita lihat di dalam konteks ini, ada 4 orang, ya, 4 jenis atau 4 kategori yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali dalam melihat media sosial ini. Kalau kita bawa ke konteksnya ke sini, pertama itu kata Imam Al-Ghazali, ar-rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang dia berilmu, tetapi dia tahu bahwa dia berilmu. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang seperti ini ikutilah. Orang yang seperti ini jadikan sebagai guru dan panutan. Kemudian ada yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ar-rajulun la yadri annahu yadri. Jadi ada orang yang tidak berilmu, ya. Ada orang yang saya yang kedua salah. Julun yadri, ya. Wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang berilmu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu, kata Imam Al-Ghazali. Nah, orang yang seperti ini perlu dibangunkan, perlu digerakkan. Jangan-jangan ini juga bagian dari kelompok digital native. Jangan-jangan ini kelompok bagian dari kita yang dia berilmu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya berilmu. Yang dia mengetahui, menguasai dunia digital, tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia menguasai. Orang ini perlu kita bangunkan. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ar-rajulun, ya,
ar-rajulun yadri wala yadri annahu wala yadri. Ada orang yang dia tidak tahu wa yadri, dan dia tahu wala yadri wa annahu wala yadri, dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga, dia tidak tahu atau dia tidak berilmu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak berilmu. Nah, orang yang seperti ini perlu kita bimbing, perlu kita ajarkan, perlu kita arahkan. Ya, mungkin ini bagian dari generasi yang sangat besar. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, ini yang keempat, yang paling berbahaya adalah kelompok yang disebutkan ar-rajulun la yadri wa la yadri annahu wa la yadri. Seseorang yang dia tidak berilmu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak berilmu. Orang yang keempat ini kata Imam Ghazali adalah orang yang sangat berbahaya. Dan era digital hari ini atau media sosial sesungguhnya banyak melahirkan generasi atau orang yang tipe keempat ini. Ar-rajulun la yadri wa la yadri annahu wa la yadri. Yang dia tidak tahu atau tidak berilmu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka dengan leluasa menggunakan jari jemarinya untuk bermain di media sosial, untuk bermain di dunia digital. Apakah yang disampaikan, apakah yang didistribusikan ada kebenarannya, sudah diverifikasi atau belum, itu tidak penting. Ya, yang penting mereka bisa menebar informasi. Apakah ini bohong, apakah ini hoax, apakah ini bagian dari kejahatan, apakah ini bagian dari cara adu domba, mereka tidak penting. Ya, yang penting bagi mereka adalah menggunakan ya media sosial sebagai bagian dari eksistensi yang mereka lakukan. Karena bagi orang yang seperti ini tidak terlalu penting apakah ini benar atau tidak benar, berilmu atau tidak berilmu. Dan Imam Al-Ghazali menyebutkan tipe orang yang keempat inilah orang yang harus kita waspadai, orang yang berbahaya. Dan Republik ini saya sangat curiga bahwa apa yang dihasilkan melalui survei Microsoft ini, kenapa kemudian tingkat hoax tertinggi di sini, tingkat postingan-postingan berita bohong, tingkat-tingkat postingan-postingan yang bersifat diskriminatif, adu domba, itu tinggi di negara yang mayoritas Muslim. Dan saya curiga bahwa negara ini justru banyak kelompok yang keempat itu, yang mereka tidak tahu, ya, atau tidak berilmu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak berilmu. Nah, ini yang saya juga sebutkan, apakah ini bagian dari euforia kita dalam menggunakan media sosial dan media digital, atau memang hilangnya satu standar dan landasan moral dan etika kita dalam menggunakan media sosial ini. Teman-teman yang saya hormati, dan lantas ke depan, apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muda? Karena tentu saya masih optimis kalau membaca beberapa survei ini. Kenapa saya optimis? Justru dari hasil survei Microsoft ini yang menyebutkan etika dan keadaban kita di dunia digital rendah, itu pelakunya mayoritas adalah generasi X atau generasi yang senior, bukan kalangan remaja, bukan kalangan milenial, tapi yang sudah berusia, ya, bukan generasi muda seperti kita. Nah, maka kemudian saya memiliki rasa optimisme bahwa ke depan di tangan anak-anak muda, di tangan kita lah bagaimana ruang sosial, ruang media-media kita mampu isi dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang cerdas dan bernas. Maka oleh karena itu, untuk melakukan langkah-langkah yang seperti ini, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita agendakan ke depan. Satu, perlunya membangun kesadaran literasi digital. Ini merupakan pekerjaan wajib bagi kita sebagai digital native. Kita harus membangun kesadaran literasi digital. Apa artinya? Semua kita harus mampu beradaptasi dengan ruang kehidupan baru. Dan kita harus mampu menjadikan ruang digital bukan lagi ruang entertain. Ruang digital bukan lagi ruang sampingan. Ruang digital bukan lagi hanya sekedar hiburan. Tapi ruang digital adalah bagian dari kehidupan real yang ada hari ini. Orang bisa beragama dari ruang digital.
Orang bisa menuntut ilmu dari ruang digital. Nah, kalau kita generasi muda hari ini hanya menjadikan media digital sebagai sampingan, sebagai entertain, tentu orang-orang lain yang menguasai ruang digital ini yang kemudian menjadi referensi bagi banyak orang. Maka oleh karena itu, ini menjadi kesadaran kita bersama untuk membangun literasi digital dengan cara beradaptasi dengan digital yang tidak saja ya hanya sekedar kita transformasi packaging itu tadi, tidak sekedar kita mentransformasikan media yang tadinya konvensional ke arah yang digital, tetapi kita menjadikan ini satu tatanan kehidupan baru. Bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa, bagaimana gerakan-gerakan keagamaan mampu mengisi ruang digital itu sebagai ruang kehidupan baru agar menjadi satu referensi nilai bagi audiens dan masyarakat secara luas. Yang kedua, perlu membangun kesadaran literasi sumber daya. Nah, ini tentu terkait dengan hasil yang disampaikan UNESCO tadi. Nah, budaya membaca kita termasuk budaya yang rendah. Ya, budaya kita untuk menulis termasuk budaya yang rendah. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh survei UNESCO ini. Dan ini tentu penting. Kita bisa bayangkan bagaimana kemudian kita masuk ke dalam ruang digital. Kita akan menguasai berbagai platform media sosial, tetapi sumber dan referensi keilmuan, pengetahuan kita itu lemah. Dan ini yang kita khawatirkan, nanti kita terjebak di dalam peringkat keempat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kita tidak tahu kalau kita itu tidak tahu apa-apa sebenarnya, tetapi yang ada adalah sok tahu, ya. Yang ada sok tahu, semua dikomentari, semua di-share, semua didistribusikan, semua diposting. Aslinya kita tidak tahu. Padahal yang kita posting, yang kita share, yang kita distribusikan, jangan-jangan memiliki implikasi bagi banyak orang. Maka oleh karena itu, kesadaran literasi sumber daya dengan memperkuat tradisi dan budaya membaca ini menjadi pekerjaan kita, khususnya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke depan. Dan langkah-langkah teknis tentu bisa kita buat program-program, misalnya ya kita mencoba melakukan kompilasi-kompilasi atau kita melakukan semacam download dan mengumpulkan, mengkompilasi artikel-artikel, gagasan-gagasan. Ya kan sudah banyak sekarang yang e-book ya, kemudian e-magazine yang ada di media-media, ini bisa menjadi program kita. Yang kemudian nanti kader-kader dan kita semua bisa membahas artikel-artikel yang muncul di setiap media sosial. Dan bahkan ini bisa menjadi satu tulisan yang kemudian bisa di-share dan diposting. Artinya semangat kita menghadirkan kesadaran literasi sumber daya ini dengan memperkuat dan menjadikan budaya baca dan tulis menjadi gaya hidup baru bagi gerakan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan yang ketiga, membangun kesadaran literasi teknologi. Jadi kita tidak hanya sekedar literasi membaca atau sumber daya, tetapi juga perlu adanya kesadaran literasi teknologi. Literasi teknologi artinya apa? Sekarang orang di dalam memaintain media sosial, kita bisa lihat, kalau kita lihat di Muhammadiyah itu banyak sekali tokoh-tokoh yang hebat, banyak sekali figur-figur yang hebat, ya perguruan tinggi yang hebat, tetapi kita termasuk miskin, termasuk kalah bermain di dalam dunia digital, di dalam media sosial. Saya sekitar 2 minggu yang lalu sempat diskusi yang hampir sama dengan PP Aisyah. Nah, salah satu yang kita bahas adalah bagaimana kemudian kita perlu menghadirkan generasi-generasi milenial di lingkungan Muhammadiyah sebagai ujung tombak dalam penguasaan teknologi di era digital ini. Karena apa? Karena kita bukan sekedar upload, bukan sekedar posting, tetapi butuh yang namanya konvergensi media, penguasaan saling keterkaitan, interlink yang ada di media-media digital ini untuk mendistribusikan gagasan pemikiran-pemikiran kita, keberpihakan kita terhadap pengetahuan dan kebenaran. Kalau kita tidak mampu menguasai konvergensi media tadi, tentu lagi-lagi orang lain yang akan mengisi ruang kehidupan baru ini. Dan yang terakhir, membangun ekosistem baru dengan menghadirkan jejaring cyber community. Ini penting. Saya punya harapan besar sebenarnya bagaimana generasi-generasi milenial ini memiliki satu jejaring cyber community sebagai apa? Sebagai ekosistem untuk menghadirkan kultur dan wawasan kita bermedia sosial dalam membangun wawasan kita menggunakan media digital agar media digital kita tidak terlalu banyak sampah-sampah kebencian. Media digital kita tidak banyak sampah-sampah yang bersifat adu domba, diskriminatif dan segala macamnya. Nah, kita menginginkan
kelompok-kelompok muda ini mampu memberikan narasi-narasi alternatif sebagai counter terhadap model-model yang seperti ini. Dengan cara salah satunya adalah kita membentuk satu ruang baru yang kita sebut sebagai cyber community, tetapi berjejaring antar lintas gerakan, antar lintas mahasiswa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pagi hari ini. Semoga bisa direspon ya, dan mungkin juga ada masukan bagi saya yang juga bagian dari mengelola Suara Muhammadiyah, dan saya sangat merasakan betul bagaimana imbas tantangan mengelola perusahaan media ini di tengah digitalisasi ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh ini ya teman-teman, sungguh luar biasa gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Denny Asyari tadi, bahwasanya kita sebagai generasi milenial harus melek akan literasi ruang digital, juga harus sadar akan sumber daya dan literasi teknologi gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut ke stadium general kedua, saya akan memberikan cenderamata terlebih dahulu kepada Pak Denny. Mungkin anak acara bisa di share screen. Aku di tim sama Pak Denny. Oke, ini akan maju ya ketua bidang media komunikasinya ke kameranya lagi. Ya, sembari menunggu cenderamata yang akan diberikan kepada Pak Denny, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Denny. Kalau ada yang mau bertanya langsung on mic aja teman-teman. Karena sayang banget kalau kita nggak nanya gitu, karena kan sungguh luar biasa banget materi yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Kita harus sebagai generasi milenial terus melek akan teknologi gitu. Nggak hanya sadar akan packaging aja, tapi kita harus sadar akan segala hal di era digitalisasi ini. Gimana teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Langsung aja teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, langsung di on mic. Yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Raihan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kakak Nesa. Izin bertanya ke Pak Denny Asyari.
hal apa sih hal yang mendasar sebagai kita pemuda, hal-hal apa yang mendasar agar kita tuh dapat bijak dalam menanggapi teknologi, media sosial, serta hal-hal apa yang pemuda nih kita yang harus lakukan untuk seiring berkembangnya teknologi ini agar kita tuh juga apa ya nggak salah jalur gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Iya, terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak pertanyaannya. Ya, bagus. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini termasuk yang menjadi rekomendasi dan termasuk menjadi catatan bagi Microsoft tadi yang dalam melakukan survei ya bagi Digital Civility Index tadi tentang buruknya perilaku dalam pengguna media sosial. Saran ya yang disampaikan di dalam rekomendasi oleh Microsoft ini yang pertama, terutama bagi anak-anak muda kita generasi milenial ini, kita perlu menjalankan yang namanya golden rule ya. Golden rule itu artinya apa? Kita menggunakan media sosial dengan cara berempati, satu, dengan cara menerapkan rasa kasih sayang dan menerapkan kebaikan dalam setiap interaksi dan memperlakukan semua orang di dunia maya dengan bermartabat dan terhormat. Ini yang kita sebut dengan the golden rule itu. Dan ini perlu ditanamkan di dalam mindset kita sebagai generasi milenial, generasi muda. Karena generasi muda ini belum terkotori secara maksimal gitu ya. Tadi saya sebutkan justru yang bikin hoax, yang bikin narasi-narasi kebencian, narasi adu domba itu bukan generasi milenial, tetapi justru yang mereka generasi yang saya sebut digital imigran itu, generasi yang senior. Nah, maka ini menjadi PR kita untuk menjadi contoh kita menjalankan menggunakan media sosial dengan cara golden rule tadi. Kemudian yang kedua, kita harus sadar dan menyadari betul bahwa media sosial adalah ruang yang sangat terbuka tanpa batas, apakah itu geografis, ideologis, agama, etnis, ras, suku. Kalau kita di kampung kita misalnya saya orang Sumatera Barat di Bukit Tinggi, kalau saya di Bukit Tinggi, saya berinteraksi, itu saya satu agamanya, satu rasnya, satu kulturnya, sudah saling bisa memahami. Tetapi dalam media digital, dalam media sosial, ruang-ruang itu semakin terbuka. Batasan-batasan yang kita sebut dalam realitas nyata itu tidak ada. Maka apa yang kita harus lakukan ketika tiada batas di dalam ruang media sosial ini? Yang pertama tentu menghormati perbedaan. Kita harus sadar betul bahwa ini bukan dunia kita di kampung kita. Bukan dunia di dalam etnis kita, bukan dunia di dalam agama kita. Ada banyak orang loh. Ada etnis A yang akan melihat postingan kita. Ada etnis B yang akan melihat postingan kita. Ada orang beragama A yang akan melihat postingan kita dan sebagainya. Dan kita harus sadar itu dulu. Nah, sehingga apa yang kita distribusikan itu betul-betul kita menghormati perbedaan dan menghargai dari pandangan-pandangan yang berbeda tadi. Kemudian yang ketiga, hal yang paling penting juga, ya, ini kadang-kadang kita di dalam media sosial bermedia digital ini jempol kita ini semakin lama semakin ringan, ya kan? Nah, artinya apapun ingin kita komentari, apapun ingin kita respon, apapun ingin kita balas, maka sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Microsoft ini berpikir sebelum membalas, ya, atau orang sering menyebutkan disaring dulu sebelum di-sharing atau saring sebelum sharing. Ini penting. Jadi tidak hanya sekedar ini saya harus balas, ini saya harus respon, ini saya harus komentari. Nah, ini perlu kita pikirkan, perlu kita saring dulu sebelum sharing. Apalagi dalam hal-hal yang bersifat kasuistik, yang itu ujungnya bisa merendahkan, mendiskriminasikan orang lain. Nah, saya sering sampaikan ke teman-teman juga, saya sampaikan, kalau ingin kita berdebat, ingin konflik, ingin adu argumen, ya lebih baik sebenarnya tidak di media sosial.
japri orangnya, komunikasi secara langsung. Karena apa? Karena dengan cara kita memposting masalah kita, mengkomentari masalah orang, justru kita semakin melebar, membuka secara luas persoalan-persoalan yang kecil sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian perlu menjadi cara kita, yaitu berpikir sebelum membalas. Kemudian hal yang penting juga adalah membela diri sendiri dan orang lain, dan memberitahu seorang saat merasa tidak aman. Ini perlu untuk kita saling terbuka. Jika ada sesuatu yang tidak menarik di postingan orang lain atau tidak bagus, mungkin perlu bagi anak muda menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang diposting ini bisa menyinggung orang lain, bisa bermasalah bagi orang lain. Paling tidak 4 poin ini menjadi sesuatu yang mendasar, menjadi culture kita, menjadi mindset kita dalam memasuki ruang kehidupan baru yang kita sebut ruang digital atau cyber community ini. Terima kasih, Mas Raihan. Terima kasih Pak Denny atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Gimana Raihan, ada tanggapan atau enggak terkait jawaban tadi? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Pak Denny. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan Muhammad. Langsung on mic aja. Izin, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya, izin bertanya. Jadi tadi dikatakan bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan peringkat literasi membaca yang sangat rendah, begitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apa kemudian hal yang fundamental yang mendasari dari kemalasan orang Indonesia itu membaca. Jadi setiap tindakan kan pasti ada latar belakangnya. Apakah itu dari sistem pendidikan kita yang kurang, kemudian lingkungannya, ataupun dari orang tua dari anak itu sendiri. Jadi mungkin dari ketika kita sudah mengetahui akar masalahnya, kita akan mudah mencari solusi gitu. Seperti itu. Terima kasih Muhammad Iqbal. Mungkin langsung bisa dijawab, Pak. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, kemudian merespon apa yang disampaikan dalam survei UNESCO tentang literasi membaca kita yang sangat rendah. Apa kemudian yang membuat ini terjadi? Tentu banyak faktor tentunya, tetapi kalau kita bicara dalam konteks kita dalam revolusi teknologi ini, saya bisa melihat bahwa terjadi perubahan kultur atau terjadi perubahan mindset berpikir kita dan budaya berpikir kita yang sangat luar biasa. Apa yang saya maksud? Dunia digital atau media sosial satu sisi memang memberikan aspek yang positif bagi kehidupan sosial. Tetapi kita harus sadar betul bahwa media sosial atau media digital itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dimanfaatkan. Tetapi media digital itu juga sesuatu yang bisa memanfaatkan audiennya atau pemiliknya. Jadi ada proses interaksi timbal balik. Maka kalau di dalam struktur kehidupan sosial masyarakat ada namanya paling atas itu, kalau kita buat segitiga begini ya, paling atas itu disebut dengan top ideologi ya, top ideologi. Kemudian yang pojok di sini ya, sisi kanan misalnya, itu disebut dengan materi sosial, yang sisi sini itu infrastruktur sosial. Apa yang saya maksud dari tiga sini? Apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Mas Iqbal tadi ya, itu terkait rendahnya budaya membaca kita, itu lebih kepada struktur sosial. Nah, kenapa struktur sosial ini rendahnya membaca ini terjadi? Karena pengaruh dari materi sosial. Apa materi sosial kita? Materi sosial munculnya infiltrasi atau revolusi teknologi yang kemudian membuat orang serba instan, membuat orang serba cepat, membuat orang ingin serba mudah dan serba murah. Nah, sehingga bagi generasi yang digital native tadi, mereka akan cenderung melakukan pilihan-pilihan yang tidak ribet,
membaca itu ribet. Ya, kenapa ribet? Karena harus cari bukunya, beli bukunya, harus butuh waktu, harus butuh tempat membaca. Nah, dan generasi digital native ini adalah generasi yang dia pinginnya cepat, serba mudah, serba instan. Nah, perubahan materi sosial ini berpengaruh terhadap perubahan infrastruktur sosial. Kalau ada papan tulis saya bisa coret sebenarnya. Jadi perubahannya kepada infrastruktur sosial. Nah, dari perubahan infrastruktur sosial ini ya berpengaruh pada ujungnya yang paling atas ini atau yang saya sebut sebagai top ideologi. Berpengaruh terhadap cara pandang. Nah, cara pandang akhirnya mempengaruhi praktek kehidupan kita. Contoh, saya kasih contoh sederhana gini. Orang sekarang untuk belajar agama, belajar ilmu pengetahuan agama, kalau kita ikuti dengan konsep yang benar, tentu kita harus ya mengikuti metode-metode pembelajaran, masuk ke sekolah-sekolah yang basis agama, masuk ke ya pesantren dan sebagainya, berguru dengan guru-guru yang jelas nasabnya. Dan proses itu lama. Tetapi ya munculnya era teknologi yang orang bisa mudah mencari ilmu agama, mencari pengetahuan agama, kemudian itu ditinggalkan. Orang langsung menjadikan media sosial sebagai sumber agama. Nah, aspek kemudahan, aspek cara instan, aspek murah, ya inilah yang mempengaruhi tradisi-tradisi kita dalam dunia literasi membaca ini semakin menurun. Walaupun kadang saya sempat juga mendebat persoalan ini, kalau dibilang tradisi membaca kita lemah, tapi justru anak-anak milenial sekarang itu paling senang buka HP, baca notifikasi macam-macam, dari pagi sampai malam nggak berhenti kita lihat baca. Teman-teman buka Facebook sehari berapa jam? Teman-teman buka WA sehari berapa jam? Teman-teman buka Instagram sehari berapa jam? Dan itu membaca sebenarnya gitu loh ya. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang kontradiktif. Satu sisi kita disebutkan literasi membacanya rendah, tetapi membaca di dunia digital kita melalui gadget kita, hampir satu hari, 24 jam kita bisa akrab dengan media digital kita. Nah, tetapi memang ini menunjukkan bahwa pola-pola literasi membaca kita yang selama ini belum memberikan pola-pola yang sifatnya satu kemudahan, satu murah, satu yang bisa cepat, instan gitu. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Karena generasi milenial hari ini adalah generasi yang ingin membaca dan mendapatkan sesuatu dengan mudah, murah, dan instan. Maka oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali tradisi membaca, literasi membaca, kita hari ini perlu menghadirkan model-model yang saya sebut tadi, yang ada cyber community yang kita sebutkan tadi, yang munculnya digital native yang menghadirkan konten-konten narasi-narasi yang lebih cepat digemari oleh orang lain. Walaupun memang punya keterkaitan juga dengan lingkungan keluarga, dengan pemerintah atau dengan pendidikan secara umum. Tetapi kita tidak mau menjadikan mereka sebagai persoalan, tetapi justru yang ingin kita hadirkan adalah ada perubahan mindset kita dalam melihat dan merespon dalam ilmu pengetahuan yang serba instan, cepat, dan mudah. Dan dunia baca adalah dunia yang sebaliknya. Ini yang kemudian membuat literasi membaca kita semakin turun. Barangkali demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Gimana Muhammad Iqbal, ada yang mau ditanggapin nggak terkait jawaban dari Pak Denny tadi? Bisa sudah menjawab, tapi muncul pertanyaan baru. Jadi kenapa yang terdampak dari digital ini hanya negara kita itu? Jadi negara-negara lain mampu beradaptasi dengan digital dan itu tidak mengurangi semangat mereka dalam membaca. Nah, malah yang berdampak itu kepada ya orang-orang Indonesia. Itu bagaimana? Ya. Dan ini memang di survei ya ada 60
satu negara, dan kebetulan memang kita yang di posisi ke-60 ya. Dan beberapa negara di Asia justru memang bagus-bagus gitu. Nah, ini ada beberapa catatan saya melihat persoalan ini. Satu, ini keterlambatan kita ya. Satu, keterlambatan kita di dalam penguasaan dan penggunaan media sosial. Artinya media digital, media sosial ini termasuk barang baru dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat gencar-gencarnya internet mungkin di tahun berapa? Ya, kalau tidak salah saya hanya sekitar tahun 2009. Ya, 2009 itu yang mulai gencar-gencarnya. Nah, kemudian 2010 ke atas mulai dengan berbagai macam aplikasi, platform dan sebagainya. Nah, sementara di negara-negara yang mungkin di survei ini bisa dikatakan mereka lebih dahulu menggunakan berbagai media digital, media sosial. Sementara kita tidak hanya dikatakan baru, tetapi bahkan perangkatnya pun kita masih termasuk perangkat yang ya mungkin termasuk ya baru ya. Orang lain sudah punya perangkat A, B, C dan macam-macam. Kita bahkan sampai hari ini ya teman-teman bisa masih melihat berapa banyak juga siswa-siswa kita yang sampai hari ini akses untuk jaringan internet saja mereka tidak dapat. Ya, perangkatnya saja mereka tidak dapat. Bahkan justru ini yang dikomersialisasikan kita lihat oleh pemerintah. Dan ini hari ini kita lihat bagaimana 10 tahun 20 tahun yang sebelumnya. Nah, maka kemudian saya sempat menganalisa apakah ini bagian dari puberitas kita. Ya, puberitas kita, namanya anak puberitas itu kan ingin sesuatu mencoba, ingin menjalani, menikmati dengan senang, leluasa. Nah, apakah ini puberitas kita? Nah, kalau jawabannya ini bagian dari puberitas kita di dalam dunia digital, saya punya keyakinan ini dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh kita akan mengalami stabilitas kembali dalam dunia literasi ini. Tetapi kalau ini memang bukan dari bagian dari puberitas kita, tapi dari kelemahan kita dalam kultur kita, ya ini yang menjadi beban tidak hanya bagi kita, tapi termasuk bagi negara. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa ini hanya bagian dari puberitas kita, karena kita masih tergolong yang baru dalam penggunaan berbagai media digital, perubahan-perubahan yang terjadi di media sosial ini. Nah, dengan yang seperti itu, kita sangat berbeda dengan negara-negara lain. Tapi harapannya, ya melalui generasi milenial, karena saya sangat menangkap betul apa yang disampaikan oleh Microsoft itu, dan saya punya optimisme bahwa yang digital civility index terburuk itu disebabkan banyaknya generasi yang senior, maka saya punya harapan mereka adalah tergolong orang yang shock culture karena berhadapan dengan teknologi baru, dan kita generasi muda hari ini mudah-mudahan menjadi penyeimbang untuk menumbuhkan kembali kultur literasi itu. Begitu kira-kira Mas Iqbal. Iya Pak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Iya, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaannya yang telah disampaikan teman-teman. Selanjutnya akan saya balikan lagi ke Pak MC. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Denny sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Terima kasih ya Pak. Sharing bareng lagi di forum jurnalistik. Ya. Terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Wawasannya. Ya, saya langsung live ya. Ya Pak. Ya, terima kasih dan sukses semua buat teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan balikan lagi ke MC. Selanjutnya, acara Stadium General yang kedua akan dibawakan oleh Pak Nezar Patria, Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia. Acara saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan untuk membacakan CV materi. Ya, pada Stadium General kedua kali ini akan narasumbernya oleh Pak Nezar Patria. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Nama Nezar Patria MSc, lahir pada tanggal 5 Oktober 1970.
Nezar Patria adalah seorang wartawan, aktivis, dan juga penyair yang merupakan salah satu dari 13 korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru. Kini, Pak Nezar Patria berperan sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. S2 MSc in History of International Relations, The London School of Economic and Political Science, University of London. Riwayat pekerjaan editor MBM Tempo tahun 99 sampai 2008, editor Prisma Jurnal Pemikiran Ekonomik dan Politik tahun 2009 sampai 2020, co-founder dan direktur pelaksanaan FIFA.co 2008 sampai 2014, wakil pimpinan redaksi CNN Indonesia Digital 2014-2015, anggota Dewan Pers Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Indonesia tahun 2013 sampai 2019, Direktur Konten PT Niskala Media Tenggara tahun 2015 sampai 2020, pimpinan redaksi di Jakarta Post tahun 2015 sampai 2020, Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia Persero 2020 sampai sekarang. Publikasi. Selain karya jurnalistik yang diterbitkan di media nasional, Pak Nezar juga aktif menghasilkan publikasi dalam bentuk artikel ilmiah maupun buku non-fiksi dan puisi. Buku yang pernah ditulis oleh Pak Nezar yaitu Di Kedai Teh Ahmei, penerbitnya Diva Yogyakarta pada tahun 2018. Putusan Sulit Adnan Ganto, 3 dekade menjadi bankir di Bank Kelas Dunia tahun 2017. Oposisi Maya, penerbit INS Yogyakarta tahun 2013. Premanisme Politik, Institusi Studi Arus Informasi Jakarta tahun 2000. Mari Maaf Dipanik Aceh, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Jakarta tahun 2021. Negara dan Hegemoni menurut Antonio Gramsci pada tahun 1999. Artikel ilmiah The Rebel, the State, and the People, Inclusive in the Aceh Peace Process pada tahun 2015. Kepada Pak Nezar, di waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Mbak Nesa ya. Yang pertama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan melimpahkan kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di tengah pandemi yang belum lagi berakhir ya. Walaupun grafiknya turun tapi kita harus selalu waspada gitu. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya hormati. Saya tidak tahu di sini apakah semuanya dari Muhammadiyah atau ada universitas lain ya yang bergabung. Tapi saya dihubungi oleh panitia bahwa ini adalah acara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur. Betul ya? Ya. Betul, Pak. Ya. Tapi umum, ini general. General ya. Ya. Oke, baik. Berarti di sini bergabung berbagai universitas begitu ya? Betul, Pak. Ya, baik. Pesertanya ada 54. Lumayan banyak. Semuanya di pers mahasiswa, betul? Atau tidak? Tidak semuanya, Pak. Oh, tidak semua. Oke, baik. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan bicara tentang peran pers ya. Kalau nggak salah Wika menyodorkan topik itu ke saya, peran pers di tengah marginalisasi
sosial atau kurang lebih begitu ya. Jadi yang saya tangkap, bagaimana pers berperan di tengah situasi yang terus berubah saat ini ya, dan bagaimana suara-suara yang marginal itu bisa di-capture, bisa muncul dalam pemberitaan media kita gitu ya. Saya ingin mulai dengan satu hal yang dekat semua dengan kalian, bahwa hari-hari ini kita menghadapi pandemi ya, dan Anda semua harus belajar secara daring ya. Kuliah-kuliah semuanya online. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan mungkin 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini pandemi udah 1,5 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kuliah-kuliah kita akan berlangsung secara virtual seperti hari ini ya. Dan juga seminar yang kita lakukan pada hari ini juga secara virtual ya. Kita nggak pernah bayangkan. Ya ada suka dan dukanya pasti. Sukanya ya kalian bisa belajar dari rumah. Mungkin juga kalau pagi itu belum mandi langsung bisa online. Ya, tanpa harus dikejar-kejar, harus naik angkutan ya, harus berjuang untuk bisa mendapatkan kursi di bis kota dan lain sebagainya. Semua bisa terhubung. Dukanya mungkin interaksi sosial ataupun bercengkerama sesama kawan jadi terbatas ya. Lebih banyak terhalangi oleh pembatasan sosial dan juga momen-momen yang berkumpul yang mulai jarang sekarang ini karena untuk menaati yang namanya prokes. Nah itu suka dukanya. Tapi yang perlu diketahui secara tidak sadar, pandemi ini telah menjadi akselerator ya. Telah menjadi pemercepat proses perubahan digital yang terjadi di dunia ini hari ini. Dan apa impact-nya ke media cukup besar. Nah, saya ingin mengatakan kepada kalian semua, disrupsi digital ini, ya, disrupsi digital ini sudah berlangsung di media itu kurang lebih 10 tahun, dan paling parah itu adalah 5 tahun belakangan ini. Bahkan jauh sebelum tsunami, pandemi ya, sebelum pandemi datang ini kita sudah berada dalam keadaan yang cukup sulit, terutama untuk industri media. 10 tahun yang lalu ketika internet mulai penetrasi dengan cukup masif sekitar 2012 gitu, di mana angka penggunanya sudah mencapai 63 juta ya, 63 juta dengan pertumbuhan media sosial yang juga mulai gencar di tahun 2012 itu, jadi kurang lebih 9 tahun yang lalu ya, hampir 10 tahun yang lalu. Perubahan-perubahan terjadi dengan sangat masif. Mungkin kalian waktu itu masih SMP mungkin ya, kelas 1 gitu ya, kelas 1 atau kelas 2 gitu. Tapi kalian sudah mulai mengenal gadget, sudah mulai mengenal yang namanya smartphone, ya, sudah lancar main game dan lain sebagainya. Nah, tarik lagi ke belakang 10 tahun sebelum itu, kira-kira tahun 2000, yang nama smartphone itu belum begitu banyak, lebih banyak feature phone ya. Jadi kita nggak bisa akses internet lewat smartphone pada waktu itu, kecuali beberapa smartphone yang bisa, yang punya yang punya operating system yang bisa untuk browsing. Dan perkembangannya cukup cepat, hanya dalam waktu 3-4 tahun, kemudian semua smartphone itu sudah bisa melakukan browsing, dan ini juga mempercepat pengguna internet itu meningkat. Gitu. Nah, apa yang terjadi di generasi muda seperti kalian? Saya ingin sedikit bercerita tentang kalian, gitu ya. Itu terjadi perubahan cara untuk mengakses komunikasi, informasi. Ya.
Jadi ada perubahan pola komunikasi yang kemudian berdampak pada cara kalian mengakses informasi. Kalau dulu di generasi saya, untuk mendapatkan informasi itu masih sangat fisik. Kalau untuk misalnya mengetahui berita-berita yang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, saya mengaksesnya lewat koran. Ya, itu koran pagi gitu ya. Jadi peristiwa yang kemarin saya baca hari ini, pagi hari gitu loh. Atau kalau mau real time, saya mendengar radio atau menonton televisi gitu. Nah, sekarang di 2021 ini, saya kira orang yang membaca koran di generasi kalian semua ini tinggal sedikit sekali. Coba di sini siapa yang masih baca koran? Coba ngacung. Coba raise hands. Ada yang masih baca koran nggak? Pagi? Tidak. Nggak ada tuh, lihat. Iya kan? Nggak ada. Jadi itu menunjukkan satu perubahan yang sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. Siapa yang masih nonton televisi? Nonton berita televisi? Tidak. Nonton berita masih? Tidak. Ada berapa orang nih yang nonton berita? Jarang, Pak. Jarang ya? Oke. Nggak punya TV, Pak. Ya. Siapa yang punya akun Facebook? Punya. Semua punya? Enggak? Punya, Pak. Punya, Pak, punya. Punya. Oke. Mungkin ada separuh kalian yang punya ya, Facebook ya. Tapi kalau Instagram saya kira semua punya ya. Instagram punya? Punya, Pak, punya. Nah, kan? Iya. Ya. Jadi ini perbedaan generasi saya dengan kalian. Generasi saya itu ya masuk ke dunia ke jagat digital itu mungkin di awal 2000-an ya. Dan kami dulu generasi saya mungkin disebut dengan generasi X gitu ya. Setelah saya adalah milenial ya. Generasi X itu adalah orang yang dibesarkan dengan medium-medium analog ya. Medium-medium misalnya yang fisik gitu. Koran, informasi ya, secara informasi ya. Koran, televisi, radio gitu ya. Dan kemudian internet datang, kita belajar untuk menguasai yang namanya internet, dunia digital itu. Nah, sekarang kita masuk, makanya kita disebut dengan digital migran. Ya. Migrasi dari analog ke digital. Kita itu migran gitu loh. Kita itu migran ke sebuah dunia yang lain. Nah, kalau kalian itu adalah native gitu loh. Ya, digital native. Jadi memang sejak brojol, sejak lahir udah bersentuhan dengan perangkat digital. Gitu. Nah, jadi nggak heran kalau kemudian kalian dengan koran itu nggak punya hubungan emosional. Dengan koran cetak gitu ya, nggak punya hubungan emosional. Saya yakin sangat jarang kalian lihat koran gitu kan. Kalau lihat pun, wah ini benda aneh juga nih. Apaan sih gitu ya kan. Lihat majalah atau apa gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Sehingga cara kalian untuk mendapatkan informasi itu berbeda dengan cara generasi saya mendapatkan informasi. Generasi saya itu lewat koran. Nah, kami itu sempat mendigest atau mencerna berita-berita yang muncul yang ada di cetak itu. Dan biasanya kami mendiskusikan dengan teman-teman gitu ya. Oh, hari ini ada opini yang sangat cakep di Kompas gitu. Cerita refleksi tentang strategi pembangunan Indonesia atau strategi pendidikan nasional atau lain-lainnya lah gitu. Atau ada sepotong berita tentang satu peristiwa di Timur Tengah misal gitu ya. Kita sempat mendiskusikan dan membicarakan gitu loh. Nah, kasih kalian, saya kira kalian masuknya kan lewat dapat informasi itu lewat sosial media ya. Saya yakin itu lebih banyak kalian dapatkan lewat sosial media. Jadi lewat Instagram, lewat Twitter mungkin ya. Instagram dan Twitter saya kira ya. Facebook mungkin separuh dari kalian punya, separuhnya lagi mungkin enggak. Karena Facebook memang diperuntukkan untuk generasi saya dan milenial gitu ya. Kalau kalian yang udah masuk generasi Z mungkin sudah apa ya,
lebih senang di Instagram ya, lebih senang di Instagram. Dan sekarang ada TikTok ya, ada TikTok. Dan pasti punya nih akun-akun TikTok ya. Ya itu. Jadi dunia kita ini berubah dengan begitu cepat ya, dengan begitu cepat. Hanya dalam waktu 20 tahun, 2 dekade ya. Perubahannya, loncatan-loncatannya luar biasa. Dan sekarang dengan pandemi dia lebih cepat lagi. Makanya pandemi COVID-19 ini menjadi akselerator ya, mempercepat proses transformasi ke dunia digital. Nah, apa yang terjadi dengan cara menyerap informasi? Nah, ini yang cukup menarik yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Denny ya tentang sosial media ya tadi ya. Saya dengar sekilas itu tentang diskusi tentang peran sosial media dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan kepada kalian bahwa industri media yang mainstream ya, industri media yang mainstream ini tadi ada perbedaannya. Kalau industri media yang mainstream yang mengadopsi yang namanya jurnalisme ya, excellent journalism, quality journalism, itu bekerja dengan patokan-patokan yang rigid, yang ketat ya, dalam mencoba menangkap informasi, mengolahnya, lalu kemudian mendistribusikannya. Media mainstream itu punya prinsip dan dipandu oleh yang namanya ethics gitu ya, ada etikanya. Jadi ada 2 hal yang didemonstrasikan oleh excellent journalism. Yang pertama adalah skill yang tinggi dari para wartawannya, lalu kemudian kesadaran etik yang bagus ya, karena memang dipandu oleh satu kode etik ya yang dipatuhi secara ketat. 2 hal itu yang kemudian satu lagi adalah critical thinking ya. Critical thinking, jadi berpikir kritis gitu. Jadi wartawan-wartawannya itu ketika mencerap informasi mereka berpikir kritis dulu. Itu zaman ketika media mainstream belum terganggu oleh arus deras informasi yang dibawa oleh sosial media. Ya. Nah, tapi sekarang yang namanya skill itu bukan lagi monopoli skill menyebarkan informasi, bukan lagi monopoli wartawan yang bekerja di media mainstream. Semua kalian yang ada di sosial media bisa sebagai content creator dan sekaligus juga sebagai pelapor gitu ya, reporter. Tapi apa yang kalian laporkan itu belum tentu karya jurnalistik ya. Nah, akan sangat berbeda misalnya ketika kalian lewat di pinggir jalan melihat ada kecelakaan lalu menuliskannya di Twitter ya. Tadi saya melintas di Jalan Gatot Subroto dan terlihat ada 2 orang terkapar di pinggir jalan. Kelihatannya kedua korban itu adalah korban kecelakaan lalu lintas dan mungkin mati gitu. Udah tweet gitu. Kasih fotonya. Ya kan? Nah, tapi kan kalian apa bedanya dengan informasi yang kalian dapatkan di koran misalnya? Nah, ada perbedaan yang sangat pokok antara pekerjaan yang kalian lakukan tadi itu dengan melakukan tweet sebuah peristiwa ya, sebuah story yang dinaikkan di Twitter dengan satu aktivitas jurnalistik. Nah, seorang wartawan atau seorang katakanlah kalian yang mencoba berprofesi sebagai jurnalis, gitu, tidak akan melakukan tweet yang begitu. Datang dulu, berhenti dulu, tidak hanya melintas, lalu kemudian melihat langsung, ini yang disebut dengan observasi ya, bagi seorang wartawan. Observasi, lalu mencatatnya, ya, ada 2 orang terkapar. Kalau tadi Anda cuma melintas saja, Anda menduga itu mati. Gitu. Oh, tapi observasi yang lebih dekat menyimpulkan bahwa kedua korban hanya pingsan. Ya, hanya pingsan. Lalu kemudian Anda bertanya bagaimana kejadiannya, ternyata mereka 2 orang bikers gitu ya, yang disenggol oleh sebuah mobil misalnya gitu, dan mobilnya berhenti di sana dan sedang dilakukan pertolongan untuk bisa menyelamatkan 2 korban kecelakaan ini. Itu cerita yang kita dapat di lapangan. Lalu kemudian sebagai wartawan, kalian akan mengembangkan
angle jauh lebih luas ketimbang satu peristiwa itu. Anda akan bertanya kepada polisi yang datang untuk memeriksa para korban dan peristiwa itu, dan Anda akan dapat informasi dari polisi bahwa ya mereka sedang menginterogasi si pemilik mobil misalnya. Nah, lalu dari situ Anda bisa bertanya sebetulnya ada berapa kecelakaan yang sama terjadi dalam 1 bulan, gitu, ya kan? Oh, ada polisi mengatakan di sini sering terjadi sebulan sampai 3 atau 4 kali. Nah, lalu Anda bertanya lagi, kenapa sampai frekuensi kecelakaan itu tinggi di jalan ini? Oh, si polisi kemudian mengatakan, oh, di sini ada problem penyempitan jalan akibat pembangunan jembatan di ujung sana, gitu, sehingga jalur sepeda dengan jalur mobil itu menjadi satu karena ada penyempitan tadi itu, ada proses pembangunan. Wah, ternyata sebabnya itu. Nah, tentu sangat, dan si wartawan kemudian pulang menuliskannya menjadi satu cerita dengan perspektif yang lebih luas. Kita membaca dapat informasi dan juga kita dapat satu landscape dari problem yang terjadi di kecelakaan itu. Nah, Anda bayangkan kualitas informasi yang di Twitter dengan yang Anda dapatkan sebagai sebuah laporan jurnalistik itu tadi. Nah, yang terjadi pada hari ini, warga lebih banyak mencerap informasi yang sepotong itu tadi, yang ada di Twitter, yang orang cuma melintas doang, yang belum tentu dia meninggal, ya kan? Dan nggak tahu juga akar persoalannya apa, gitu kan? Dan informasi inilah yang dicerap, lalu di retweet, di segala macam seperti itu, dan jadilah satu perspektif tentang, wah, ternyata itu jalan maut, ada orang kesenggol segala macam, meninggal di situ. Dan lebih celaka lagi kalau foto itu diambil, diupload, nah ada keluarga si korban yang melihat foto itu kemudian pasti akan kaget, wah, dan mungkin shock. Dan gara-gara shock itu dia bisa sakit, bisa segala macam, ya, atau dia kena serangan jantung. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak melakukan cek dan recheck. Nah, inilah bedanya praktek jurnalisme dengan praktek tweeting yang sembarangan, gitu. Nah, disinilah hoax, misinformasi, disinformasi menjadi satu tren, gitu. Karena apa? Karena orang tidak melakukan verifikasi terhadap informasi yang disebarkan. Nah, dari situ kita bisa simpulkan perbedaan yang paling mencolok antara produk jurnalistik dengan produk yang ada di sosial media adalah garis batas yang disebut sebagai verifikasi. Verification line namanya. Garis verifikasi itu yang membedakan antara konten sosial media dengan produk jurnalistik. Ya. Jadi informasi yang ada di sosial media pada umumnya yang tidak diproduksi oleh mereka yang berprofesi sebagai wartawan, gitu, pada umumnya adalah informasi-informasi yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, tetapi itulah yang terjadi pada hari-hari ini, dan hoax, lalu juga disinformasi, misinformasi itu menjadi gejala yang cukup akut, ya. Karena apa? Karena begini, arus informasi yang tadinya muncul lewat koran, ya, media mainstream, koran, televisi, sama radio, itu kita sebut media tradisional, sekarang berpindah, ya. Aksisnya, sumbunya itu ada di sosial media, bukan lagi di media mainstream. Yang mengenerate story, yang menghasilkan yang namanya cerita-cerita, ya, itu umumnya di sosial media. Kenapa demikian? Karena itu tadi, makanya saya menyebutkan ada revolusi informasi lewat disrupsi digital itu, di mana orang menggunakan internet, lalu pola mencerap informasinya menjadi berubah, ya. Mereka nggak lagi membaca koran dan lain-lain, mereka langsung jump ke sosial media. Karena perilaku pengguna internet ya seperti itu. Apalagi dengan smartphone, kita nggak bisa lepas dari smartphone, ya. Sehari mungkin 18 jam. Kalau kita cuma tidurnya 6 jam, ya,
18 jam bersama dengan HP ini. Ya, nggak pernah lepas itu. Jadi kita selalu aja, itu mungkin frekuensi kalau dilihat di screen monitor yang Anda punya, ada aplikasinya itu, Anda bisa lihat berapa dalam sehari berapa jam Anda aktif di sana gitu. Nah, ini juga sejalan dengan survei-survei yang dibuat oleh pemakai, oleh industri jasa internet, itu menyebutkan 80% dari pengguna internet itu larinya ke social networking gitu. Sekarang pengguna internet sekitar 185 juta ya, kurang lebih gitu ya, hampir 190 juta lah di tahun 2020 ini. Nah, ini dia meningkat lagi karena ada kewajiban semua siswa untuk daring. Saya kira peningkatannya akan sangat tajam, mungkin hampir 190 juta sekarang orang menggunakan internet. Dan 80% dari 190 juta itu mereka larinya ke social networking. Dan di social networking mereka mendapatkan semuanya, informasi, terus kemudian aktivitas sehari-hari, ya semuanya ada di internet. Ya, Anda yang mau beli buku lewat internet, mau pesan makan lewat internet. Kalau pulang dari kuliah nggak ada angkutan umum, lewat aplikasi internet Anda bisa pesan ojek, salah macamnya lewat Gojek, gitu ya kan. Anda mau belanja apa, beli pakaian, ya klik aja platform Tokopedia, ada Lazada dan segala macam gitu ya. Ya kita masuk dalam dunia yang seperti itu sekarang, ya, di mana 3 aspek penting yang saya katakan dalam informasi yang sangat klasik yang menopang yang namanya excellent journalism itu tergerus pelan-pelan. 1, dengan menyebarnya hoax, critical thinking itu pelan-pelan surut. Padahal ini yang paling penting, berpikir kritis, ya, mendapatkan informasi yang ini apaan nih informasi ini. Nah, banyak kita yang mungkin dengan gampang mencerapnya tanpa harus mengeceknya gitu ya. Bahwa minum dalam masa-masa COVID ini ada banyak hoax. Misalnya memakai minyak kayu putih, ya, memakai minyak kayu putih akan menghambat yang namanya COVID-19, gitu kan. Nah, lalu membersihkan hidung dengan memasukkan air dan segala macam, itu akan mencegah tertularnya kita dengan virus itu. Nah, semuanya belum pernah ada cek dan dicek ya, apakah itu benar atau tidak gitu. Dan kita percaya itu saja, begitu saja, dan lalu kemudian kita sebarkan dan jadilah itu semacam kepercayaan yang masif ya. Kemudian jadi kayak common knowledge gitu yang dipraktikkan, dan itu ternyata mengandung sesat pikir yang cukup parah. Ya, jadi critical thinking surut gitu. Critical thinking surut. Nah, celakanya semua media tradisional tadi itu sekarang bertransformasi ke digital, ya, bertransformasi ke digital, dan kemudian di sana mereka juga punya yang namanya akun-akun sosial media, ya, namanya koran sekarang, misalnya taruhlah Kompas punya akun sosial media di Twitter @kompas.id, gitu kan, atau yang platform digitalnya kompas.com itu juga punya, televisi @CNN Indonesia, @TV One, @Metro TV dan lain sebagainya, radio @Sonora, El Sinta dan lain-lain ada di sana semua, ya. Dan apa yang terjadi, rata-rata informasi yang muncul di Twitter, informasi yang muncul di Facebook dan Instagram diolah lagi ya oleh yang namanya akun sosial media, ya, muncul di akun sosial media, entah itu netizen atau siapapun ya, lalu ditangkap oleh yang namanya wartawan yang sekarang sudah mulai malas turun ke lapangan ya, tapi memantau sosial media aja, lalu kemudian membuat story berdasarkan akun yang beredar itu, ya. Lalu kemudian dia publish di media resmi mereka, dan lalu diamplifikasi oleh akun sosial media. Di akun sosial media itu kemudian di-retweet lagi oleh para netizen. Jadi Anda bayangkan, sumber yang agak salah kaprah ditangkap oleh sosial media tanpa verifikasi, direproduksi oleh media mainstream ya yang punya akun di sosial media,
lalu kemudian di-tweet lagi. Jadi terjadilah hoax yang menggelinding, yang membesar. Nah, inilah yang membuat rekan-rekan semua banyak secara tidak sadar pikirannya didistraksi ataupun didistorsi ya tepatnya, didistorsi oleh yang namanya informasi-informasi yang salah itu tadi, hoax itu tadi. Nah, itu hoax yang tingkatannya banyak ya. Hoax ini ada makom-makomnya ya. Ada makom yang paling tinggi juga, itu yang seakan-akan seperti kisah-kisah yang secara kebenarannya itu akurat, kelihatannya akurat gitu loh. Tapi sebetulnya kalau ditelisik lebih jauh enggak, itu betul-betul hoax yang diciptakan atau misinformasi yang diciptakan gitu. Itu banyak sekali. Nah, ini dampaknya cukup serius ya. Kita lihat bagaimana dampak sosial, politik, ekonomi, kesehatan dan lain-lain diakibatkan oleh informasi-informasi yang keliru ini tadi gitu ya. Nah, di situ juga kita bisa melihat misalnya bagaimana peran sosial media ya. Tadi udah diceritakan sama Kang Denny saya kira. Antara lain tidak semuanya jelek gitu ya. Sosial media ini ada juga aspek positifnya karena tidak semua informasi bisa dimuat di media mainstream, maka orang yang bisa menggunakan platform internet yang bisa meluaskan informasi yang dia produksi itu akan menggunakan wahana itu atau tools itu atau platform itu untuk menyuarakan suaranya. Nah, di sosial media kita bisa lihat informasi-informasi misalnya ya penggusuran, informasi ketidakadilan, informasi korban-korban aksi-aksi kriminal gitu ya, kasus-kasus yang tidak muncul di media mainstream itu bisa diungkapkan dan menjadi viral dan menjadi informasi alternatif. Itu aspek yang positif saya kira dari sudut bagaimana diversifikasi informasi itu bisa terjadi di platform sosial media. Ya, nanti saya lihat di daftar pembicara ada dari Watchdog juga, nanti mungkin bisa ditanya karena mereka mengambil jalur non mainstream ya, mereka menggunakan sosial media lewat YouTube terutama untuk menyebarkan hasil-hasil kerja jurnalistiknya ya, dokumenter terutama, film-film dokumenter. Dan tentu saja karena mungkin sebagian besar sudah pernah menontonnya hasil kerja Watchdog, dan mereka nggak masuk ke dalam media mainstream. Nah, tapi saya tahu kalau lihat dari viewersnya ada puluhan juta orang yang menonton itu dan mendapatkan informasi dari sana. Nah, ini salah satu yang positif ya, bagaimana informasi alternatif dan kritis itu bisa didapatkan lewat jalur sosial media. Jadi nggak selalu jelek gitu loh. Tapi berapa banyak yang seperti Watchdog? Pertanyaannya kan begitu ya. Lebih banyak lagi yang memproduksi konten-konten istilahnya apa sekarang itu unfaedah ya. Konten-konten unfaedah ya, unfaedah gitu ya, tidak bermanfaat, unfaedah ya, itu lebih banyak lagi yang menghasilkan konten-konten yang demikian gitu. Nah, jadi bagaimana peran pers mahasiswa hari-hari ini? Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik, karena di zaman saya pers mahasiswa, terutama di 90-an ya, saya kebetulan ikut dalam dinamika gerakan mahasiswa 90-an yang berujung 98 itu. Dulu luar biasa peran pers mahasiswa. Saya adalah aktivis pers mahasiswa. Saya aktivis pers mahasiswa dulu dan sangat intens gitu ya, dan saya merasa publik dulu mencari tahu informasi alternatif ke pers mahasiswa. Karena apa? Karena pers yang umum, pers yang mainstream dulu dikendalikan oleh kekuasaan sedemikian rupa sampai wah itu parah. Jadi ada peristiwa yang jelas-jelas ketidakadilan di depan mata kita itu nggak akan pernah muncul di media. Pada zaman Orde Baru, gitu teman-teman ya. Kalian tidak mengalami kehidupan ini ya, kehidupan seperti itu, tetapi di generasi 90-an semuanya paham bagaimana informasi diblok oleh kekuasaan dan tidak pernah muncul, gitu ya. Pelanggaran HAM tidak pernah muncul, penggusuran yang dilakukan oleh aparat-aparat kekuasaan tidak pernah muncul,
di media. Semua yang ada di media baik-baik saja. Semua yang ada di televisi itu semua yang indah-indah aja. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat itu nggak terefleksikan. Demikianlah kekuasaan memblok dan mengatur media. Jadi setelah reformasi itu dirombak semua, dan kalian saya kira jelas generasi reformasi ya. Kalian tidak pernah mengalami bagaimana koran-koran bercerita bukan menutup ya, tidak menceritakan sama sekali peristiwa-peristiwa, misalnya gini, ada pemboman di Bali gitu ya, kayak teroris sama macam itu dulu di media mungkin cuma sedikit aja munculnya. Padahal itu satu provinsi ataupun satu dunia sudah heboh dengan peristiwa itu. Dan kalaupun muncul, ya semuanya suara pemerintah. Tidak ada, kita nggak bisa mendapatkan cerita-cerita dari masyarakat, dari pelaku, dari yang tertangkap, dan lain semacam itu. Kita nggak pernah dapatkan itu. Nah, jadi itu pers yang sangat dikekang. Nah, sekarang kita mengalami satu booming informasi yang luar biasa, di mana kita bisa lewat platform internet ya, kita bisa menjadi konten produser ya, sekaligus konsumen informasi juga. Semua orang bisa menjadi wartawan dalam tanda kutip ya, bisa menjadi jurnalis di tengah kebebasan platform internet ini. Tapi dia juga menyimpan sebuah paradoks, ada kebebasan, tapi ada juga yang namanya pengekangan dalam artian ya kita sebetulnya tidak bebas-bebas amat dalam menentukan apa yang kita mau ya di internet dan segala macam, karena semuanya diatur oleh algoritma ya, ada rezim teknologi yang mengatur. Jadi kalau Anda kira Anda bisa menggunakan kehendak bebas Anda ya, free will ya istilahnya, kehendak bebas Anda boleh memilih apa saja, nyata enggak gitu loh. Itu ada keywords yang biasa Anda gunakan, direkam oleh mesin, dan mesin akan menunjukkan informasi-informasi yang Anda cari. Artinya apa? Di dalam internet, di dalam sosial media, informasi yang sampai ke Anda adalah apa yang Anda suka. Ya. Yang Anda tidak suka nggak sampai ke Anda. Gitu. Karena apa? Karena dia mesin-mesin belajar seperti itu. Nah, disinilah manipulasi informasi terjadi. Disinilah segregasi sosial juga terjadi. Karena orang akan masuk ke dalam fenomena apa yang disebut dengan echo chamber. Ya. Dia berteriak hal-hal yang dia suka dan dia dengar sendiri yang dia suka juga. Jadi kayak gaul, gitu kan? Gitu. Kita dengar gitu. Kita nggak pernah dengar ada suara B, C, D, E, F yang lain karena nggak pernah sampai ke kita. Akibatnya apa? Kita nggak saling bisa mengenal yang lain, dan ketika ada konflik frontal, konflik gagasan, konflik segala macam. Yang ada di internet, di sosial media, di Twitter, sesungguhnya bukan dialog, tapi adalah monolog, ya, monolog masing-masing akun, ya. Jadi tidak ada dialog di sana. Di Facebook mungkin bisa dibangun sebuah dialog, ya, karena triknya lebih panjang, orang-orangnya lebih akrab, bisa saling mengenal. Nah, tapi dia juga bukan satu wahana yang bisa menuntaskan satu dialog yang berbasis pada kebijakan-kebijakan publik yang baik. Oke, baik. Saya kira itu pengantar diskusi kita ya, karena ini hari Jumat dan kita sampai pukul 11 ya. Siapa tadi moderatornya? Nesa ya. Sampai pukul 11 ya, mungkin bisalah 10 menit kita tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, yang membuat kita menjadi kaya gitu akan informasi. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau yang mau bertanya langsung on mic aja. Saya izin bertanya, Bu Moderator. Ya, silakan Bang Wika. Izin bertanya, Pak Najar selaku narasumber. Di era arus informasi dan digitalisasi, pakai teknologi yang semakin berkembang ini,
tentunya dinamika perkembangan zaman hari ini dengan tahun era Orde Baru sangat jauh berbeda ya. Meskipun kita saat ini sangat kaya akan informasi, sangat kaya akan berita yang kita ketahui gitu melalui konten kah, melalui akun-akun sosial media seperti Tempo, Tirto, Kompas, dan yang memang tidak hanya terdaftar di dalam Dewan Pers itu tersendiri. Nah, tapi juga tadi sedikit dibahas tentang konten gitu. Nah, dengan adanya berbagai macam konten di media sosial ini gitu kan, dengan saat ini kita sama-sama mengetahui gitu akan hal-hal yang memang terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi gitu. Nah, saat berkembangnya arus informasi yang kita ketahui hari ini banyak sekali ketika kita berani bersuara, berani berpendapat, itu bahkan langsung dipolisikan kah atau dipanggil kah dan lain sebagainya, dan bahkan selain dari itu juga mendapat serangan dari para akun-akun buzzer dan akun-akun yang memang tidak kita kenal gitu. Nah, hal-hal ini seharusnya tidak sesuai gitu dengan perkembangan zaman teknologi dan digitalisasi yang seharusnya kita semakin harus menerima akan hal itu dengan adanya kebebasan berpendapat, tapi malah kemajuan itu tidak didorong dengan kemajuan berpikir dengan yang ada di masyarakat Indonesia itu tersendiri. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak mengenai situasi tersebut. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu Moderator. Ya, terima kasih Bang Wika. Pak Nazar bisa langsung dijawab Pak pertanyaannya. Ya, baik. Ini menjadi concern kita bersama ya pada akhir-akhir ini, begitu banyak mereka yang berurusan dengan pihak yang berwajib karena konten sosial medianya ya, rata-rata dijerat dengan undang-undang ITE kan, gitu kan. Ini memang satu problem, jelas satu problem karena internet memberikan kita satu kebebasan untuk memproduksi informasi. Dan memang tidak semua orang punya niat yang sama ya dalam menggunakan internet ini. Karena internet ini ya sebagai platform dia netral, tapi kontennya pasti tidak netral. Ya. Konten pasti akan lengket atau melekat kepada kepentingan-kepentingan tertentu si pembuatnya. Ya. Kalau ada yang ingin menggunakan platform di media sosial untuk menjelek-jelekkan orang lain atau menyebarkan misalnya fitnah, ya ada konsekuensi hukumnya. Nah, awalnya konsekuensi hukum itu diatur oleh KUHP, ya KUHP lewat pasal-pasal pencemaran nama dan fitnah. Itu dari 310 sampai 3 berapa itu? 310 sampai 330 lebih saya kira itu. Ada 50-an pasal kalau nggak salah yang menyangkut dengan libels, fitnah, dan juga pencemaran nama. Nah, lalu muncullah Undang-Undang ITE, terutama di pasal 27 kalau nggak salah, itu menjerat pelaku penyebaran informasi yang mengandung pencemaran nama dengan ancaman maksimal 5 tahun, dendanya di bawah 1 miliar, 700 berapa gitu. Itu setelah direvisi. Sebelumnya itu bisa kena sampai di atas 5 tahun dan denda 1 miliar. Dan ini mengakibatkan mereka yang disangkakan atau digugat dengan pasal 27 ini bisa langsung masuk bui. Gitu. Karena kalau ancaman di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Nah, kalau sekarang kelihatannya tidak berlaku lagi itu. Jadi kalau yang disangkakan hukumannya kalau nggak salah di bawah 5 tahun, itu tidak langsung masuk ataupun ditahan. Nah, tetapi ada banyak orang diproses sekarang ya dengan Undang-Undang ITE itu.
Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini ada pergeseran. Dulu negara dan aparatur kekuasaannya itu lebih masif dalam melakukan kontrol dan juga melakukan aksi-aksi koersif ya, ataupun pendekatan kekuasaan dengan kekerasan gitu untuk menangkap, untuk menahan ataupun untuk memberangus ya semua media-media yang berseberangan dengan pemerintah atau berseberangan dengan kekuasaan. Nah, sekarang kalau kita lihat pelaku gugat-menggugat ini tidak sepenuhnya lagi negara. Ya, ada satu dua, ya ada sejumlah kasus yang politis gitu ya, yang kemudian membuat misalnya penghinaan terhadap presiden atau kritik terhadap kekuasaan yang dianggap mengandung fitnah, ya ada beberapa kejadian. Nah, tetapi lebih banyak lagi dilaporkan oleh warga sendiri, warga netizen. Pendukung ini melaporkan pendukung yang itu, gitu kan. Jadi itu bukan negara sebetulnya, tetapi masyarakat sipilnya sendiri yang saling melaporkan. Gitu. Nah, ini semuanya ekses apa? Ekses dari pertempuran politik yang ada di platform sosial media itu. Nah, pertempuran para buzzer tetap bisa kita bilang seperti itu ya. Para buzzer bertempur, dan celakanya kita yang warga yang tidak berafiliasi dengan buzzer-buzzer itu mencoba mengungkapkan satu pendapat. Nah, lalu para buzzer ini melihat pendapat ini bisa merugikan junjungan mereka gitu ya. Langsung kita dicecar ya, langsung kita disudutkan dan bahkan dituduh macam-macam yang bisa berujung juga menjadi kasus hukum gitu. Nah, ini memang sangat kita sesalkan fenomena buzzer-buzzer yang seperti ini ya, buzzer-buzzer yang seperti ini. Tapi menurut saya sebaiknya kalau memang tidak informasi yang kita sampaikan itu tidak didukung oleh fakta, ya hanya opini biasa, ada baiknya mungkin tidak usah lewat sosial media, ya. Mungkin bisa menggunakan outlet media yang lebih resmi gitu. Karena sebetulnya di sosial media ini kita bicara baik pun kalau diserang oleh buzzer segala macam itu persepsinya justru menjadi negatif. Ini kurang ajar buzzer ini bisa membalikkan sesuatu yang mestinya positif menjadi negatif, dan itu publik dengan cepat bisa ikut mendukung apa yang diteriakkan oleh buzzer tergantung preferensinya ada di mana. Nah, itulah yang saya katakan tadi, karena karakter informasi yang ada di internet itu algoritmanya selalu memberikan informasi apa yang kita suka gitu. Nah, jadi kita jarang mengetahui atau mengenal informasi-informasi lain di luar ketertarikan kita. Nah, ini jadi keterbatasan kita. Tetapi singgungan antara dua kekuatan yang saling berbeda ini itu bisa dengan cepat terjadi di sana. Karena apa? Begitu kita mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh kelompok yang lain gitu ya, dengan cepat dia bisa di-retweet, lalu kemudian menggeret satu kelompok yang tadinya kita juga nggak tahu kok tiba-tiba udah masuk dan mengomentari apa yang kita tweet, apa yang kita sampaikan gitu. Kita nggak tahu akun-akun ini tadi dari mana, saya nggak pernah berhubungan sama sekali selama ini, tetapi mereka memberikan komentar-komentar dan mencecar saya sedemikian rupa. Nah, itu yang terjadi di dunia internet hari ini. Nah, untuk menjawab itu saya kira yang pertama kita lebih dulu waspada untuk melihat siapa sih audiens dari tweet kita ini. Ya, memang sayangnya kecenderungan buzzer ini bisa mengancam kebebasan berpendapat, ya, bisa mengancam kebebasan berpendapat karena ada persekusi di internet, gitu ya, ada doxing, ada macam-macam ya,
untuk eliminate gitu ya, mengeliminasi satu akun, membuat dia tidak legitimate, mempermalukan dia, bahkan mengkriminalkan seseorang gitu. Nah ini saya kira satu problem yang cukup penting untuk kita waspadai. Kalau saran saya sih lebih praktiknya adalah ikuti etika dalam melakukan tweet ya, bukan cuma tweet tapi juga etika di sosial media ya. Nah itu penting, dan pahami juga aspek-aspek hukum ataupun aspek-aspek pidana dari konten-konten yang kita sebarkan di sosial media. Ya, di balik kemudahan yang ada itu ada banyak perangkap-perangkap yang bisa membuat kita bermasalah di ujungnya itu. Nah, tapi saya kira tidak semua ya, tidak semua konten kita itu kemudian menjadi berbahaya, lalu kemudian kita jadi takut gitu. Saya yakin kalau konten kita itu bersikap positif, mungkin reaksinya juga tidak akan sedahsyat itu, akan seburuk itu ya. Ya memang pasti ada yang namanya tanggapan-tanggapan yang mencoba mendowngrade ya, melecehkan apa yang kita katakan karena tidak sesuai dengan persepsi mereka atau orang yang mereka bela gitu. Nah, tapi saya kira dunia internet itu kan juga enggak dikuasai buzzer doang ya, ada juga yang lain. Nah, selama itu terjadi bukan dialog sih, reaksi dan aksi dan reaksi ya di jalur yang masih aman dalam artian tidak tergelincir ke masalah hukum, ya nggak apa-apa, yaitu resiko bersosial media. Yang kita khawatirkan adalah adanya satu risiko hukum, lalu yang kemudian ada yang persekusi yang mengakibatkan persepsi negatif terhadap seseorang ya di sosial media. Ini terjadi dimanapun. Ya bukan hanya karena buzzer, tetapi ada juga misalnya ketidaktahuan kita tentang satu masalah ya. Sudah banyak ceritanya dan ada banyak filmnya juga kalau menonton gitu ya, bagaimana seseorang yang persepsikan di sosial media melakukan satu katakanlah kejahatan sosial gitu, sebenarnya bukan kriminal lah, dia kurang sopan aja di bis, dia apa segala macam gitu, lalu dia dipotret, dimasukkan ke Instagram, muncul di Twitter sebagai orang yang tidak memperhatikan orang tua di dalam bis gitu. Nah, padahal si perempuan ini di dalam bis tidak memberikan tempat duduknya kepada seseorang yang lebih tua karena ada faktor-faktor tertentu yang netizen nggak tahu masalahnya apa, tetapi sudah melabelkan judgmental ya, sudah melakukan penilaian bahwa inilah contoh warga yang buruk segala macam. Tapi kita nggak pernah tahu apa sih masalah si perempuan ini, karena sebelumnya dia adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat santun. Hanya pada hari itu saja dia merasa kesal karena ada problem yang lain dan dia mengekspresikan demikian. Akibatnya apa? Dia tambah stres yang berujung pada bunuh diri. Ya. Jadi itu. Jadi kita kadang-kadang di sosial media itu dengan gampang mengangkat satu persoalan tanpa memeriksanya lebih dulu. Gitu. Tanpa memeriksanya lebih dulu. Nah, jadi makanya saya bilang disiplin dalam memproduksi informasi, pakailah satu tradisi yang cukup panjang yang sudah diadopsi oleh dunia jurnalistik ya, yaitu cek dan recheck, verifikasi, itu penting sekali. Yang kedua, kalau menunjuk nama orang ya, kalau tanpa bukti, tanpa ada data-data pendukung yang kuat, apalagi menuduh seorang korupsi, melakukan tindak kriminal, jangan coba-coba di sosial media ya, karena itu bisa berbalik ke Anda kalau Anda tidak punya bukti-bukti yang kuat. Jadi tahan diri untuk tidak opinionated terhadap tudingan-tudingan, karena sosial media ini powernya jauh lebih gede ketimbang media mainstream hari ini. Gitu. Orang lebih percaya apa yang ada di sosial media ketimbang yang dimuat di mainstream. Gitu. Bukan percaya faktanya, tapi lebih terikat secara sentimen ya dengan sosial media ketimbang yang ada di
mainstream. Karena apa yang ada di sosial media biasanya mengadu-ngadu perasaan kita, ya kan? Dibawa dengan apa viral, lalu kemudian respon, reaksi terhadap itu tuh menggelinding terus, membentuk sebuah persepsi. Satu hal yang tidak didapatkan di media mainstream, apalagi di koran. Oke, baik. Kita sudah lewat pukul 11 ini, Mbak siapa tadi? Nesa ya, Mbak Nesa. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Gimana Bang Wika? Terima kasih banyak. Sudah. Cukupkan, Nes. Ya, mungkin karena sebentar lagi juga mau ini ya menjelang sholat Jumat juga, jadi kita cukupkan Stadium Jenderal pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Nezar dan Pak Denny yang telah mengisi Stadium Jenderal pada pelatihan jurnalistik hari ini. Saya kembalikan ke MC. Baik, sebelumnya dari kami akan menyerahkan cenderamata kepada Bapak Nezar untuk Ketua Bidang Media Komunikasi, dipersilakan. Cenderamata virtual ya? Nanti akan dikirimkan, Pak. Oh, saya kira virtual. Ya, terima kasih. Baik, Terima Bapak, kasih. sudah. Terima kasih, Pak. Sebelum acara ditutup, kita mau adain sesi foto dulu, Pak. Jangan laptop dulu ya, Pak ya. Oke. Teman-teman siap ya? 1, 2, 3. Yang setelah lagi tunggu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua, Bapak. Terima kasih banyak Pak Nezar Patria yang sudah berkenan hadir. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga studinya sukses semuanya. Ya, amin. Amin. Amin, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya live ya. Iya, Pak. Oke, baik teman-teman, karena sesi Stadium Jenderal sudah habis, maka akan dilanjutkan untuk sholat Jumat. Nanti pukul 13.00 akan diadakan pembukaan untuk para peserta. Dimohon untuk hadir ya semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila Ibu Yusabillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya isi daftar hadir teman-teman peserta khususnya. Oke. Udah. Terima kasih.